Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, cinta, kasih sayang, karunia, sehingga kita masih bisa berkumpul kembali pada hari yang insya Allah diberkahi oleh Allah, pada hari Senin, untuk mulai kegiatan belajar mengajar pada minggu ini. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atas jerih payah beliau, atas segala usaha upaya yang dilakukan, kita bisa merasakan nikmatnya menjalankan agama tanpa ada permusuhan lagi, tanpa ada hambatan lagi. Anak-anakku yang saya cintai, ada satu nasihat dari Sufyan Ats-Tsauri. Beliau mengatakan, ma'alajtu syai'an asyaddu min niyati li'annaha tataqallabu alayya. Ma'alajtu syai'an asyaddu min niyati li'annaha tataqallabu alayya. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahwa tidak ada satu hal yang lebih berat yang aku rasakan kecuali untuk terus selalu mengawal niat. Kenapa demikian? Karena niat senantiasa berubah-ubah. Kalau kemudian kita melihat sejenak ke kitab-kitab hadis, banyak dari kitab-kitab tersebut yang biasanya didahului dengan bab tentang niat atau hadis-hadis tentang niat. Hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya niat dalam kehidupan kita. Dulu kita sempat membahas sedikit dalam kitab Ta'limul Muta'allim bahwa bagaimana pentingnya kedudukan niat sampai mempengaruhi kepada hasil akhir dari kegiatan yang kita lakukan. Ada kegiatan yang sifatnya memang jelas-jelas dunia. Makan, minum, olahraga, termasuk yang kita lakukan sekarang apel, ini dunia semua. Tapi kalau dibarengi dengan niat yang baik untuk mengawali semangat, kemudian untuk memperbaiki lagi semangat yang sudah mulai luntur sejak minggu yang lalu, kemudian diniatkan untuk ibadah menuntut ilmu, untuk memperbaiki akhlak, memperbaiki etika, memperbanyak lagi ilmu agama, maka sesungguhnya kegiatan yang kita lakukan ini terhitung pahalanya di sisi Allah. Tapi kemudian ada kegiatan, ada hal-hal yang memang sudah nampak itu perilaku akhirat, sholat, puasa, sedekah, dan lain sebagainya, banyak sekali. Kalau dibarengi dengan niat yang tidak baik, dibarengi dengan rasa riya, dibarengi dengan ujub dan lain sebagainya, maka hasil akhirnya pun akan seperti itu. Makanya Sufyan Ats-Tsauri menyampaikan tadi, ada satu hal yang saya sangat bekerja keras untuk hal tersebut. Ini selalu mengawal niat agar terus menjadi lebih baik, agar niat ini tidak mudah goyah, agar kemudian apa yang saya lakukan di awal dengan niatan yang baik akan tetap terus seperti itu sampai selesai. Termasuk kita yang di sini belajar diniatkan yang baik untuk menghilangkan kebodohan, kemudian untuk seperti yang disampaikan tadi, memperbaiki akhlak lebih baik lagi. Diniatkan seperti itu.
agar kemudian nanti ilmu-ilmu yang kita pelajari ini bisa membawa manfaat bukan hanya untuk kita saja, bukan hanya untuk dirimu saja, tetapi untuk orang lain juga. Karena ada makulatnya, al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Kalau punya satu pohon mangga misalkan, setelah ditanam bertahun-tahun tapi nggak berbuah, ya apa gunanya? Mangga itu ditanam, salah satu tujuan utamanya adalah untuk menuai hasil, untuk melihat dia berbuah, menikmati rasanya. Kalau kemudian setelah kamu punya tanaman itu, kamu rawat dengan baik, kamu perkaya ilmu, tapi kemudian tidak diamalkan ilmu tersebut, ya rasanya agak kurang. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, niat ini mari dikawal dengan sebaik-baiknya. Kita mulai segala sesuatu dengan niatan yang baik, karena hanya dengan berniat yang baik saja, itu sudah terhitung sebagai pahala. Apalagi bisa sampai melaksanakan. Maka antara niatan yang baik dengan pelaksanaannya harus disegerakan. Karena di antara niat dengan pelaksanaan itu, disitulah setan bermain. Disitulah kemudian setan mulai mengadu domba pikiran, mulai mengadu domba hati, agar kita tidak melaksanakan apa yang sudah kita niatkan. Maka demikian yang bisa saya sampaikan pada apel kali ini. Semoga bermanfaat bagi saya, bermanfaat bagi kalian, dan bermanfaat bagi orang banyak. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.